Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, salam sehat dan tetap semangat. Tema renungan hari ini yaitu pergaulan yang buruk. Firman Tuhan kita baca 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bapak Ibu, Saudara-saudara, kebiasaan yang baik yaitu hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Misalnya jujur, sopan, rajin, menghargai dan menghormati sesama. Sebagai pribadi, kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Hal-hal itu kita lakukan, kita latih mungkin dari kecil sampai dewasa, sehingga itu menjadikan kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Namun kalau kita melakukan pergaulan yang buruk, pasti kebiasaan baik kita itu akan rusak. Makanya hal itu harus kita hindari. Tapi apakah sekali atau dua kali kita melakukan dalam pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan baik kita? Sudah pasti tidak, karena awal-awalnya kita pasti akan menolak kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Namun saat kita mulai istilahnya coba-coba, kita kompromi, bahkan nekat masuk ke dalam kebiasaan yang buruk tersebut, sudah pasti itu akan merusakkan kebiasaan baik kita. Dampak negatifnya dalam pergaulan yang buruk sudah pasti, misalnya tingkah laku kita menjadi buruk. Contoh yang lain juga, seorang pemudi misalnya melakukan pergaulan buruk atau pergaulan bebas, kehilangan masa depan, putus sekolah, mungkin hamil di luar nikah, stres sehingga masuk dalam dunia malam, tambah stres, akhirnya mengkonsumsi narkoba dan ujung-ujungnya berakhir pada kematian. Jadi bagaimana caranya agar kita terhindar dari pergaulan yang buruk tersebut? Yang pertama, kita harus menghindar dari orang-orang yang mengajak untuk masuk dalam pergaulan yang buruk tersebut. Yang kedua, kita berani menolak kepada orang-orang yang mengajak masuk dalam pergaulan yang buruk tersebut. Nah, yang ketiga, kita memperbanyak pergaulan kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana, terlebih mereka itu orang yang takut akan Tuhan. Dan yang keempat, kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita kuat untuk mengalahkan setiap godaan si jahat. Bila ada yang sudah mungkin masuk dalam pergaulan yang buruk, pergaulan bebas tersebut, maka segera dia harus sadar dan meninggalkan dosa-dosanya tersebut. Nah, sebagai orang yang dikasih Tuhan, kita harus menjadi garam dan terang di dalam lingkungan pergaulan yang buruk tersebut, sehingga mereka bisa melihat perbedaan yang nyata. Wah, ini anak Tuhan yang bisa menjadi teladan bagi mereka, sehingga bisa juga membawa mereka kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayo kita tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan, kita menjaga kehidupan kita agar terhindar dari pergaulan yang buruk dan kita tetap memuliakan nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.